Di jantung kota Yogyakarta, saya lahir, berproses, dan kemudian hadir di antara realitas kehidupan yang selalu dinamis berkembang di Yogyakarta. Saya menangkap sinyal-sinyal, gejala-gejala yang tertuang, yang terlihat. Saya menyerap getaran alam, resonansi alam. Dan itu adalah notasi kehidupan saya dan karya-karya saya. Setiap saya ke alam, ada sesuatu yang kemudian terserap kan. Ada juga kemudian apa yang aku pikirkan. Biasanya ada persoalan apa. Itu biasa saya bawa pulang, terus kemudian saya tergoda atau terganggu dalam pikiran saya tentang alam. Ini studio ya rumah orang tua sih, ya kan. Saya udah beberapa kali kontrak di wilayah kota di Jogja dan di luar kota, ingin merasakan aja. Kemudian saya rindu. Nah, ketika di sini, kemudian muncul memori tentang kebahagiaan, tentang suka duka di rumah ini, ya kan. Pasti ada memori lah ya, nah gitu. Awal ide-ide lukisan saya itu kan muncul dari rumah ini, dari suasana alam ini. Nah, kemudian saya coba aransemen lagi, saya buka memori saya tentang tempat ini. Ya. Awal saya memulai melukis itu sketch. Kemudian ketika sudah terbiasa, itu langsung saya begitu berkeinginan untuk berkarya, hasrat istilah saya, hasrat untuk melukis itu langsung ya melukis. Dan kemudian apa yang terjadi ya terjadi setelah karya itu jadi dan ada. Jadi gambaran awal kadang-kadang sudah tak loske. Begitu melihat karya sendiri di waktu yang lampau, mungkin hari atau bahkan berapa tahun yang lalu, kan ada memori yang muncul dari visual itu. Nah, dari memori yang muncul, sensasi, ada pemikiran memancing saya untuk berkarya lagi. Ide itu muncul dari tempat kerja. Jadi bangun tidur, kadang lembur sampai malam itu ya, nggak sempat ditata, dibersihin. Pagi-pagi saya punya kayak apa ya, upacara ya. Jadi saya bersih-bersih, saya sapu, saya tata lagi. Artinya juga di situ perasaan saya jadi senang gitu. Terus kemudian dari kegiatan itu, tiba-tiba kerentek istilah Jawanya itu ya, berkeinginan lukis, ya terus tak lanjut lukis gitu. Yang pertama kali saya lihat ini adalah garis sebenarnya. Jadi kekuatan garis menurut saya adalah kekuatan yang paling menonjol dari karya Mas Eko ini. Dan garis ini bisa kita lihat dalam wujud medium arang gitu atau medium charcoal, atau juga muncul dalam medium cat. Tapi cara Mas Eko untuk mengekspresikan gagasannya itu lebih pada permainan garis. Sekarang saya mencoba untuk melihat
segi-segi yang menarik dari karya-karya Mas Eko. Kemudian saya mencoba mengumpulkan beberapa karya untuk ditemukan mungkin benang merah ya yang bisa berlaku di dalam proses penciptaannya Mas Eko itu sih. Harapannya tentu bagaimana dari Senwan ataupun si seniman mendapatkan impact yang positif sesuai porsinya masing-masing. Dari galeri mungkin banyak yang apresiasi, banyak yang koreksi, dan bagi seniman mungkin mudah-mudahan ini menjadi semangat sehingga dia bisa terus berkarya, bisa terus challenge, apalagi Mas Eko yang cukup senior, cukup lama vakum sebelumnya, mudah-mudahan bisa comeback lagi dengan lebih keren. Yang namanya karya itu saya menghargai sekali. Jadi yang jelas bagaimana pengemasan karya itu pertama kehati-hatian dalam proses pengemasan itu sendiri, lantas nanti sampai ke pengirimannya. Jadi saya tetap minta sekali pertanggungjawab dari pihak ekspedisi atau yang bawa karya itu, karena karya seperti itu kan riskan, kan kanvas gitu. Jadi pengalaman yang sudah seandainya ada harus bagaimana, saya mengantisipasi ribetnya itu memang kehati-hatian dari awal gitu. Ya perasaan saya setelah melihat ini kan, ya merasa senang lah. Artinya kan sudah tinggal nanti sampai Jakarta terus di display gitu kan. Dari ini udah siap ya. Istilahnya plong gitu kan. Yang kita mulai dari awal itu adalah mengecek karya-karya dari Pak Eko sendiri, dari itu kondisinya, detail-detail dari karyanya gitu. Untuk instalasinya kemarin kita sama tim dibantu dengan Pak Kiki sebagai kuratornya, kita udah mulai plotting nih untuk persiapan pameran sekarang gitu. Jadi setelah plotting dan Mas Ekonya pun melihat juga langsung, dari koordinasi kedua itu akhirnya tercipta yang sekarang ini kita lihat sekitar ini seperti itu. Terima kasih Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara datang di pembukaan pameran tunggal saya di Galeri Senwan Jakarta. Karena ini kombinasi yang sangat unik dari Senwan yang biasa menampilkan seniman-seniman eksis yang emerging sekarang, kali ini menampilkan seniman yang lama vakum, yaitu Pak Eko. Dia lama vakum, tapi sebenarnya di kancah seni rupa dia cukup senior. Jadi peristiwa comeback ini yang kalau menurut saya tidak mudah bagi seniman manapun. Mungkin ke depan, saya rasa Pak Eko harus mengurai, kemudian memilah beberapa bagian sehingga tidak langsung dikeluarkan,
tapi kemudian dikembangkan dari satu bagian yang lebih kecil untuk berkembang lebih jauh gitu sih. Senang sekali, tadi sempat ditunjuk untuk membuka acara pameran ini. Saya sebagai sesama seniman paham betul bahwa rasanya kembali setelah hiatus lama itu ada challenge yang luar biasa. Dan setelah saya hadir di sini, saya menikmati, saya membaca beberapa notasi visual bahwa memang ternyata Mas Eko ini bukan hiatus tanpa alasan, tapi memang dia menciptakan karya-karya yang komunikasi visualnya luar biasa ya. Jadi memang semua karya ini bisa dibilang sudah bercerita masing-masing dengan ceritanya yang luar biasa. Dan saya berharap mudah-mudahan Mas Eko setelah comeback ini bisa menjadi lebih besar, lebih terkenal, dan bisa berkomunikasi dengan lebih baik. Amin. Buat saya sih paling gampang itu ya, kesan yang paling ini menyegarkan gitu. Dibandingkan mungkin saat ini kebanyakan yang terlihat di market itu style tertentu, yang ini berbeda. Jadi kesannya amat sangat itu. Very refreshing. Luar biasa, selalu ada gebrakan-gebrakan baru di Zen One. Kali ini kita ngelihat pamerannya Pak Eko, salah satu seniman yang udah established dari beberapa generasi, dan kita bisa ngelihat gimana kehidupan kembali dari Pak Eko yang mungkin jadi salah satu semangat yang bisa kita pelajari bersama. Gimana konsistensi dan semangat untuk terus membara itu bisa kita pelajarin dari Pak Eko. Semoga pameran ini bisa semakin menjadi inspirasi kita semua dan juga bisa terus meledakkan seni rupa Indonesia. Pelukis kan terus, kita masih punya semangat, daya juang, kegilaan yang belum saya selesaikan, obsesi, kegelisahan sebagai seorang perubah, dan itu makin gila, harus lebih bagus, karena harus lebih keren deh, gila keren, cerdas. Selamat Eko Rahmi untuk pameran tunggalnya di Zen One Gallery Jakarta. Semoga pamerannya nanti banyak mendapat apresiasi dari komunitas seni rupa Indonesia. Dan saya ucapkan selamat nih buat Mas Eko untuk pameran dia nanti yang akan dilaksanakan di Jakarta. Saya harapkan nanti Mas Eko akan tetap akan selalu tampil di event-event seni rupa kita gitu.